Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ayah Bunda. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan baik dan sehat ya. Kalau dari Sabtu pagi waktunya kumpul bareng keluarga, nah sekarang ada yang spesial karena kita semua bisa berkumpul bersama dengan teman-teman baru sesama ayah dan bunda gitu ya, untuk menyimak sebuah tema atau topik pembahasan tentang kesehatan anak yang penting sekali untuk kita ketahui jawabannya. Jangan lengah, stunting itu tetap bisa terjadi pada saat pandemi. Nanti akan kita bahas bersama dengan narasumber kita. Tapi sebelum itu saya juga pasti akan mengingatkan kita semua karena semua masih dalam keadaan pandemi. Jadi jangan lupa untuk tetap menerapkan protokol kesehatan dimanapun kita berada ya, ayah bunda semua, dengan rajin mencuci tangan, kemudian memakai masker dan juga menjaga jarak kalau harus keluar rumah. Hari ini saya Indri akan menemani ayah bunda semua dalam acara webinar yang disponsori oleh Abbott Nutrition dan juga bekerja sama dengan Anakku ID. Saya boleh sapa-sapa dulu ya untuk ayah bunda yang hadir di sini, boleh saling menyapa juga lewat kolom chat, sudah punya anak berapa, anaknya sekarang umurnya berapa, dan lain sebagainya ya. Oke, ada Bunda Hikmah, ada Bunda Neti, selamat pagi, ada Bunda Putri Gusnita, selamat pagi. Apa kabar si kecilnya? Tuh lagi ngeliatin tuh si kecilnya. Apa kabar Bunda Virginia, Bunda Anita Ciptorini, kemudian juga ada Bunda Neni, ada Bunda Lasnida, dan juga kita masih menunggu teman-teman atau ya Bunda untuk bisa bergabung bersama-sama di link virtual untuk hari ini. Nah, sebagai partisipan di webinar ini, nantinya Ayah dan Bunda akan mendapatkan paket Growth Kit yang akan kami berikan ke alamat masing-masing. Jadi yang perlu dilakukan adalah mengisi absensi yang linknya sudah kami kirimkan di kolom chat, tinggal diklik aja, kemudian diisi data dirinya, nama lengkap, kemudian alamat lengkapnya di mana, disubmit kembali ya. Jangan lupa juga untuk menggunakan nama yang tertera di Zoom-nya sesuai dengan KTP ya, ayah bunda semuanya. Ini digunakan untuk mempermudah proses verifikasi pada saat ayah bunda memenangkan hadiah yang akan kita undi, yang akan kita umumkan di akhir acara nanti. Saya juga mau informasikan nih untuk ayah bunda semuanya, bahwa semua ayah bunda selain akan mendapatkan paket Growth Kit yang akan dikirim ke alamat masing-masing dengan cara mengisi absensi terlebih dulu, nantinya ayah dan bunda juga akan berkesempatan untuk mendapatkan voucher diskon sebesar Rp30.000 untuk pembelian Pediasure ukuran dan juga rasa apa saja di Alfamart. Caranya gampang, tinggal klik saja pediasure.co.id/voucher. Nanti ini linknya juga akan kami sertakan ya di kolom chat, jadi tinggal klik aja. Nantinya 3 penanya terbaik di sesi diskusi juga akan kami berikan hadiah, yaitu voucher Sodexo IPES senilai masing-masing Rp100.000, dan juga di akhir acara kita akan berikan 1 buah door prize, yaitu adalah 1 unit smartphone. Makanya pastikan sinyal bagus, duduk manis di depan layar ya. Terus kita simak juga materi dari narasumber kita dan juga menanyakan tentang apa-apa saja kesulitan, mungkin barangkali problem yang dihadapi pada saat selama pandemi membesarkan anak-anak di rumah, bisa langsung berkonsultasi bersama dengan narasumber kita untuk hari ini. Baik, selamat pagi saya untuk Bunda Neti, Bunda Afrida, Bunda Nuri, Bunda Sarah Mundi. Selamat pagi. Jangan lupa ya yang barusan bergabung untuk mengganti nama di Zoom-nya sesuai dengan nama sesuai KTP, lalu kemudian mengisi absensi yang sudah kami bagikan di link chat nantinya. Tinggal diklik aja ya ayah bunda semuanya. Nanti akan kami kirimkan paket Growth Kit ke alamat masing-masing. Baik, kalau begitu tidak usah menunggu berlama-lama lagi. Saya yakin semuanya sudah pengen tahu kayak gimana sih pembahasannya, supaya kita bisa mencegah stunting bersama-sama. Kita akan langsung panggilkan saja narasumber kita untuk hari ini, yaitu dokter spesialis anak konsultan nutrisi dan juga penyakit metabolik, Dr. Cut Nurul Hafifah. Selamat pagi, Dr. Cut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat Halo. pagi. Selamat pagi, Dr. Cut. Apa kabar nih? Baik. Baik, Ini lagi di rumah atau di rumah sakit, dok? lagi di rumah sakit. Lagi di rumah sakit. Tapi khusus untuk acara ini Heeh. menyediakan waktu Oke. berbagi dengan ayah bunda ya. Iya betul, Dokter Cut, ini sudah makin banyak nih nanti peserta yang bergabung, pasti banyak yang bertanya juga. Sambil share screen boleh nih dok, sambil saya ingatkan juga untuk ayah bunda sekalian yang ingin bertanya, boleh langsung tuliskan pertanyaannya di kolom chat, tuliskan nama, spasi domisilinya di mana, dan juga spasi pertanyaannya apa. Kalau pengen ngobrol langsung dengan Dokter Cut juga boleh, silakan klik tombol raise hand. Dokter Cut, sebelumnya boleh tahu dong prakteknya di mana aja sih? Saya bekerja di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, RSCM ya? FKUI, Mm-mm. sebagai PNS di Departemen Ilmu Kesehatan Anak. Ya,
Oke, jadi kalau pengen konsultasi langsung bisa langsung ke sana juga ya. Baik, ini slide-nya sudah terbaca, sudah terlihat juga. Baik, kalau begitu silakan Dokter Cut penjelasannya. Nanti kita akan lanjut lagi di sesi tanya jawab ya. Silakan. Baik, baik terima kasih. Saya ucapkan kepada tim dari anakku.id atas kesempatan yang telah diberikan. Hari ini saya mau berbagi mengenai stunting di masa pandemi. Saya yakin sudah pernah mendengar paling tidak satu kali isu ini digaungkan ya, karena ini adalah salah satu program dari Presiden kita Pak Jokowi untuk menurunkan angka stunting. Tapi stunting itu apa sih sebenarnya, nanti kita bahas, kemudian dampaknya apa, kemudian bagaimana kita bisa mencegah stunting di masa pandemi COVID-19 ya. Jadi walaupun pandemi ini masih berlangsung, bukan berarti bahwa semuanya ditunda, tapi tetap bisa kita kerjakan di rumah untuk anak-anak kita. Oke, saya mulai dulu dengan definisi ya. Jadi stunting itu kalau di bahasa Indonesia kan artinya adalah perawakan pendek yang disebabkan oleh malnutrisi kronis atau kekurangan energi akibat infeksi berulang atau penyakit kronis lainnya. Jadi, yang pertama syarat yang harus dipenuhi adalah panjang badan atau tinggi badan buah hati kita berada di bawah -2 standar deviasi dari kurva WHO. Jadi bukan kurva bukan kurva khusus anak Indonesia, bukan kurva khusus anak Singapura, bukan kurva khusus anak Belanda, bukan, tapi kurva standar yang sudah dikeluarkan oleh WHO. Kalau ayah bunda sekalian lihat di buku KIA tahun 2020, itu sudah diubah, sudah diupdate dengan kurva WHO ini. Jadi kalau anak laki-laki biasanya warnanya biru, kalau anak perempuan biasanya warnanya pink ya. Nah, di kurva itu ada garis-garis. Ada garis tulisannya ada -2, -1, 0, 1, 2. Nah, kalau panjang badan atau tinggi badan buah hati kita berada di bawah dari -2 standar deviasi, itu yang dikatakan perawakan pendek, plus kalau penyebabnya adalah malnutrisi atau infeksi berulang, itu yang kita bilang sebagai stunting. Nah, siklus stunting ini dampaknya bukan hanya kepada si anak, tapi berdampak pada generasi ke depannya. Jadi kalau anaknya pendek, maka dia akan menjadi generasi remaja yang pendek juga. Kemudian ketika mau hamil dan punya anak, beresiko mempunyai keturunan yang pendek juga. Oleh karena itu, makanya pemerintah Indonesia menyatakan bahwa stunting ini harus diperangi. Kalau tidak, maka ke depannya generasi Indonesia ini akan menjadi generasi yang pendek, tapi bukan hanya pendek dampaknya, tapi juga terhadap kecerdasan. Ya. Nah, siklus ini harus diputus di suatu tempat. Tergantung kita ketemunya di mana. Karena kita sekarang lagi ngomongin anak-anak, maka yang mesti kita putus rantainya adalah jangan sampai anak kita menjadi stunted child, ya, atau anak yang pendek karena kekurangan gizi. Nah, tadi saya bilang dampaknya bukan hanya masalah tinggi badan. Ada yang bilang, dok, nggak apa-apa anak saya pendek, soalnya anaknya pinter, aktif, udah bisa ngomong, udah bisa jalan. Masalahnya bukan di situ, bukan hanya anaknya bisa jalan, bisa ngomong. Apakah anaknya punya kecerdasan yang baik, yang setara dengan anak-anak di negara maju nantinya, seperti itu ya. Kenapa dok bisa seperti itu? Karena yang pertama ada dampak jangka pendeknya. Kalau anak itu kekurangan gizi atau sering kena sakit, diare berulang atau batuk pilek berulang sehingga berat badannya tidak naik, maka akan berdampak terhadap perkembangan otak. Tubuh ini akan selalu mengutamakan energi dan zat gizi itu untuk perkembangan otak. Kalau dia tidak dapat nutrisi yang baik, maka otaknya tidak bisa berkembang dengan baik. Dampak jangka panjangnya adalah kecerdasannya akan menurun, nanti baru kelihatan di usia sekolah. Di usia misalkan seharusnya bisa lulus SMA, tapi pas sekolah di SMA males-malesan, kemudian tidak ada
drive untuk jadi lebih maju, misalkan seperti itu ya. Akibatnya apa? Akibatnya adalah penghasilannya juga akan menurun. Di samping itu, perkembangan otot, berat badan, dan tinggi badan itu juga akan terpengaruh. Dampaknya kemana? Dampaknya adalah ke kekebalan tubuh serta endurance, ke kemampuan untuk melakukan aktivitas fisik. Ya, kalau misalkan dia tadi otaknya sudah tidak berkembang dengan baik, ditambah lagi dengan anaknya tidak bisa untuk melakukan aktivitas fisik, ya. Mau jadi pegawai kantoran susah, mau jadi pekerja bangunan misalkan juga susah, soalnya misalkan nggak bisa ngangkat-ngangkat berat, contohnya ya. Nah, yang terakhir adalah dampak terhadap metabolisme, ya. Kalau dia pendek, nanti kalau udah besar, makan sedikit gampang gemuk. Kalau udah gemuk, apa akibatnya? Mudah timbul diabetes, darah tinggi, stroke, dan lain-lain. Ya, penyakit degeneratif kita bilang ya. Nah, ini saat ini adalah penyumbang paling besar penghabis dana dari BPJS, ya, asuransi pemerintah. Duitnya habis untuk mengatasi hal ini, ya. Kalau misalkan kita bisa mengatasi stunting pada anak-anak kita atau mencegah stunting pada anak-anak kita, maka 20 tahun lagi, 30 tahun lagi, hal ini bisa menghemat dana BPJS untuk pengeluaran penyakit-penyakit kardiovaskuler dan degeneratif. Nah, makanya nih ya, ada penerima Nobel di bidang ekonomi bilang, kalau kita investasi pada program-program yang dimulai sebelum sebelum kelahiran maupun pada awal-awal kehidupan, kita investasi $1 keuntungannya $16 nanti, ya. Jadi makanya usia emas itu adalah di 1000 hari pertama kehidupan, dari mulai dalam kandungan hingga anak berusia 2 tahun, ya. Nah, sekarang di masa pandemi COVID-19 ini PBB mengeluarkan pernyataan yang mengagetkan. Katanya 7 juta anak di dunia terancam stunting akibat pandemi COVID-19. Menteri kita juga bilang bahwa kemungkinan nih gara-gara pandemi angka stuntingnya makin tinggi. Kenapa ya seperti itu? Yang pertama, Ya, kita masih menunggu. Kegiatan banyak yang tidak bisa pergi ke pusat kesehatan misalkan untuk melakukan penimbangan berat badan, untuk melakukan imunisasi, ya, karena pandemi COVID-19, ya. Oke. Nah, kemudian apa sih yang bisa kita kerjakan untuk mencegah stunting? Yang pertama, kita mesti tahu dulu apa yang menyebabkan stunting. Oke. Nah, ini adalah beberapa hal yang menyebabkan stunting, ya. Yang pertama adalah dari faktor lingkungan. Kalau lingkungannya kotor atau jambannya tidak ada, mudah kena infeksi, diare, dan lain-lain, dia akan menghambat pertumbuhan. Yang kedua adalah asupan makanan, ya. Jadi ASI dan MPASI ini adalah komponen penting yang sering terlupakan. Jadi banyak yang bilang, kok saya udah memperhatikan kebersihan, sudah punya jamban, anak saya masih bisa mengalami kekurangan berat badan atau tinggi badan. Coba dilihat makanannya bagaimana. Ini akan kita bahas nanti. Faktor yang menimbulkan stunting apa saja, dari lingkungan, asupan nutrisi, dan yang terakhir adalah pencegahan infeksi, yaitu imunisasi. Nah, gimana sih perannya kok bisa nutrisi kemudian berkaitan sama anaknya jadi tinggi gitu ya? Nutrisi apa yang berperan untuk meninggikan berat badan dan panjang badan? Ya, ternyata dari penelitian ya, nutrisi itu terutama susu ya, kemudian asam amino esensial, seng, iodin itu terutama berperan dalam yang pertama berkaitan dengan pembentukan hormon-hormon pertumbuhan maupun hormon-hormon terkait lain, misalkan hormon seks, kemudian juga hormon insulin,
kemudian juga hormon tiroid ya. Jadi kalau misalkan asupannya kurang, tentunya ini akan berdampak terhadap hormon-hormon ini. Nah, hormon-hormon ini kemudian akan berperan atau bekerja pada tulang panjang, sehingga kemudian dia akan menambah panjang seorang anak atau tinggi badan seorang anak. Inilah yang terjadi kalau misalkan nutrisinya kurang, hormonnya kurang, badannya jadi pendek. Ya, ini juga terjadi di pertumbuhan sel-sel yang lain ya, sel-sel otak, sel-sel otot ya. Jadi dampaknya bukan hanya pada tulang tapi juga pada organ-organ yang lain. Nah, kalau ada infeksi maka akan timbul inflamasi. Nah, si mediator atau zat-zat inflamasi ini akan memberikan dampak negatif terhadap penambahan tulang panjang. Nah, inilah mengapa nutrisi dan infeksi ini berperan dalam siklus stunting tadi. Nah, sekarang kalau gitu apa dong yang bisa kita kerjakan selama masa pandemi sebagai orang tua di rumah? Mau ke rumah sakit masih takut. Mau imunisasi masih takut. Kapan ya saya boleh imunisasi? Kemudian selama di rumah apa yang bisa saya kerjakan? Nah, ini mungkin resumenya kurang lebih seperti ini. Nomor 1, walaupun sedang berada di rumah, tetap harus memantau pertumbuhan yang benar. Nanti pertumbuhan yang benar seperti apa nanti saya jelaskan. Yang kedua, memberikan makan yang benar, ya, adekuat dan tepat. Dan yang ketiga, mencegah infeksi melalui imunisasi dan menjaga kebersihan. Nah, kalau kita lihat menimbang berat badan bayi, ya, yang benar yang kiri atau yang kanan nih, yang sering yang kiri nih, ya. Bayinya ditimbang, masih pakai baju, masih pakai aksesorisnya, kemudian dikurangin. Oh, ini kira-kira kurangnya 100 gram bajunya, ya. Ternyata setelah dibuka semuanya, setelah telanjang kurangnya ternyata 400. Soalnya popoknya basah. Jadi, ternyata bayinya berat badannya nggak naik dari bulan kemarin ke bulan sekarang, ya. Jadi ini hal yang penting. Kalau misalkan ayah bunda pergi ke pusat kesehatan, jangan lupa untuk meminta anak dan bayinya ditimbang telanjang, ya, terutama kalau di bawah 2 tahun. Kalau di atas 2 tahun masih boleh pakai baju yang tipis, ya. Jadi harus yang kanan nih nimbangnya, ya. Kemudian nih kalau misalkan pakai timbangan berdiri, ya, kalau di atas 2 tahun boleh pakai baju tipis seperti ini, ya, kaos dalam sama celana tipis, ya. Kemudian baru ditimbang sebisa mungkin anaknya berdiri sendiri, ya. Nah, kemudian adalah mengukur panjang badan, ya. Panjang badan itu diukur kalau di bawah 2 tahun dengan posisi berbaring, ya. Kepalanya harus kena ke ujung headboard-nya. Kemudian ada satu lagi si pengukur yang memegang kakinya, lututnya, supaya nggak goyang-goyang, ya. Kemudian diluruskan, ya. Jadi bukan kakinya lurus itu artinya jari-jarinya nunjuk ke depan, tapi dia mesti 90 derajat, ya. Jadi telapak kakinya 90 derajat terhadap tungkainya, ya. Nah, kalau misalkan anaknya diukurnya di bawah 2 tahun kan harusnya panjang badan, ya, tapi tidak diukur panjang badannya karena anaknya nggak mau berbaring misalkan seperti itu, maka ada perbedaan antara panjang badan dan tinggi badan, ya. Kalau tinggi badan itu biasanya lebih kecil. Kenapa? Karena ada pengaruh gravitasi. Nah, ini kalau mengukur tinggi badan atau panjang badan, ini yang paling sering saya lihat adalah sepatunya nggak dilepas. Atau dia pakai topi atau pakai aksesoris rambut, kuncirannya nggak dilepas, ya. Jadi pengukurannya tidak tepat, ya. Oleh karena itu makanya mengukur panjang badan ini juga ada tekniknya, ya. Punggungnya sebisa mungkin nempel dengan pengukur panjang badan, betisnya juga, bokongnya juga. Jadi bukan cuma ukur panjang badan sekilas aja. Nah, ini yang seringkali menjadi salah satu masalah sehingga pengukurannya nggak tepat. Kemudian satu lagi adalah mengukur lingkar kepala, ya. Mengukur lingkar kepala juga ada caranya. Dari bagian atas alis, ya, melewati bagian atas telinga sampai dengan bagian yang paling menonjol di belakang kepala, ya. Jadi bukan dari sini ke sini, ya. Kalau dari puncak kepala
ke dahi, tentunya nanti ukurannya tidak tepat. Nah, setelah itu yang paling penting adalah harus diplot ke kurva pertumbuhan ya. Kalau misalkan mau pakai buku KIA, diplot di situ boleh, atau misalkan pakai zaman sekarang udah ada aplikasi untuk memantau pertumbuhan. Contohnya kalau IDAI punya Primaku bisa digunakan juga. Nanti diplot, kalau di aplikasi biasanya udah keluar tuh hasilnya. Anak Anda berat badannya bagus, tinggi badannya bagus, status gizinya baik, misalkan seperti itu ya. Nah, yang perlu kita perhatikan kalau berat badannya di bawah -2, atau panjang badannya di bawah -2, atau berat badan menurut panjang badannya juga di bawah -2, hati-hati ini sudah mengalami kekurangan gizi. Demikian pula kalau berat badan menurut panjang badannya di atas +1, ini udah resiko jadi kegemukan, juga nggak bagus ya. Jadi ini mesti kita pantau. Yang bagus adalah yang sedang-sedang aja, yang adanya di kurvanya atau di garisnya di median. Nah, kemudian setelah itu jangan lupa menilai pertambahan berat badan. Jadi seringkali, terutama kalau di posyandu dilihat, oh ini berat badannya bagus, panjang badannya bagus, sesuai usianya sama status gizinya bagus. Tapi nggak dilihat berat badannya bulan lalu ke sekarang naiknya berapa. Contoh, bayi lahir berat badannya 3 kilo ya. Dari usia 0 ke 1, 1 ke 2, 2 ke 3, masing-masing itu harusnya naiknya 30 gram sehari. Jadi sebulan harusnya naiknya sekitar 900 gram. Nah, si bayi tersebut naiknya misalkan 500 gram dari lahir 3 kilo, sekarang 3,5. Ini kita nggak puas, kita mesti cari tahu kenapa si bayi tersebut yang harusnya naiknya bisa sampai 900 gram sebulan, naiknya cuma 500 gram, hanya separuhnya. Nah, nanti seiring waktu kenaikan berat badan itu akan berkurang. Ya. Jadi di atas usia 1 tahun, sebulan itu hanya naik 240 gram. Karena kenaikan perharinya cuma 8 gram, 8 kali 30, 240 gram. Jadi kalau di atas 1 tahun, ada juga yang datang, dok, anak saya berat badannya nggak naik. Emang berapa, Bu, nggak naiknya? Nggak naik, naiknya cuma 300, dok. Dulu waktu bayi bisa naik 1 kilo. Nah, ini juga nggak tepat karena kenaikan berat badan seiring dengan usia akan terjadi pengurangan ya. Kita mesti tahu berapa sih seharusnya anak atau bayi kita naik berat badan setiap bulannya. Oke, nah sekarang berikutnya setelah melakukan pengukuran yang tepat, sekarang mesti dikasih makan apa, dok? Nah, ini adalah rekomendasi pemberian makan pada bayi dan batita ya. Jadi WHO bilang this is the best nutrition. Nomor 1, apakah terlihat ya slide saya? Terlihat kok, dok. Oh, kelihatan. Oke, baik. Ya. Yang pertama adalah ASI. ASI, ASI, ASI. Ya, jadi semuanya pasti berkaitan dengan ASI ya. Inisiasi menyusu dini dalam waktu 1 jam setelah lahir, kemudian ASI eksklusif selama 6 bulan, kemudian pemberian makanan pendamping ASI yang adekuat dan aman ya. Jadi makanan pendamping ASI, bukan makanan pengganti ASI. Nah, ini datanya di riset kesehatan dasar di Indonesia, ternyata memang angka inisiasi menyusu dini kita masih rendah ya. ASI eksklusifnya lumayan 74%, dan angka yang terakhir yang ini 2018 ya, 2019 katanya stunting kita sudah 27%. Nah, bagaimana sih ASI ini berperan dalam siklus stunting? Ya, jadi yang pertama tadi dia menyediakan nutrisi lengkap. Yang kedua, dia menyediakan zat bioaktif seperti imunisasi pasif untuk mengurangi infeksi ya. Nah, apa yang harus kita perhatikan supaya bisa sukses menyusui selama 6 bulan? Ya, menurut saya ada 3 yang perlu kita perhatikan ya. Sebelum melahirkan, mesti cari informasi yang tepat mengenai menyusui, mulai dari manfaat, kemudian bagaimana sih melakukan inisiasi menyusui dini, kemudian apakah pusat kesehatan kita mendukung rawat gabung, dan lain-lain ya. Kemudian apabila ibu ini akan bekerja, jangan lupa mempersiapkan ASI ketika nanti mulai bekerja. Kemudian sebelum itu juga kita harus melihat apakah ada hambatan menyusui, misalkan ada puting terbenam. Kalau ada, maka mesti ditangani dulu sebelum mulai menyusui ya. Ini ada beberapa hal yang kita sampaikan
adalah misalkan flat nipple atau inverted nipple ya, jadi nipplenya datar atau terbalik. Nah, ini ada teknik yang bisa kita kerjakan sebelum kelahiran untuk membantu menyusui pada ibu-ibu yang punya flat nipple atau inverted nipple. Nah, berikutnya setelah lahir, inisiasi menyusui dini. Ya, inisiasi menyusui dini itu bukan proses yang simpel ya, nggak seperti cuma ditaruh di dada ibunya, kemudian langsung bisa menyusui bayinya ya, mesti sabar, mesti ada pendampingnya supaya bisa sukses nih inisiasi menyusui dini. Ada 9 tahap, mulai dari bayinya menangis, bayinya rileks dulu, kemudian dia baru bangun lagi, gerak-gerak, istirahat lagi, ya, jadi istirahatnya banyak nih, kemudian baru dia mulai merangkak dan mencari payudara ibunya, kemudian baru menghisap. Setelah menghisap dia tidur lagi, ya. Jadi ada prosesnya, jangan putus asa atau jangan, ya kok bayinya nggak mau ya nete ya, atau bayinya kok kayaknya nggak tertarik menyusui. Bukan nggak tertarik, karena memang dia masih butuh waktu. Kemudian setelah lahir, yang paling penting adalah memulai latch on yang baik ya. Ini biasanya butuh waktu. Dalam 1-2 bulan pertama ini adalah waktu krusial ya. Kalau misalkan kita latch on-nya tidak baik, atau misalkan yang sering nih heboh adalah bingung puting dok. Nah, kenapa? Karena bayinya belum terbiasa atau belum membiasakan diri dengan usaha untuk menghisap ya. Kalau menghisap botol itu biasanya lebih mudah, sedangkan menghisap payudara itu butuh latihan ya. Jadi makanya penting sekali di 1-2 bulan pertama itu membiasakan untuk menyusui secara langsung. Nah, kemudian langkah yang 3 yang paling penting, ini yang sering lupa, adalah setelah ASI-nya keluar adalah menjaga produksi ASI. Gimana cara menjaganya? Adalah 1, kenal dulu tanda lapar bayi ya. Kalau bayinya lapar, dia menghisapnya banyak, produksi ASI-nya juga akan terus ditingkatkan oleh tubuh ibu. Yang kedua, kalau misalkan habis menyusui masih ada sisa ASI di dalam payudara yang tidak dikosongkan, maka tubuh ibu akan mengirimkan sinyal ke otak, kita nggak usah produksi ASI banyak-banyak ya, akibatnya produksi ASI-nya akan turun. Jadi produksi ASI itu berpengaruhnya dari supply dan demand ya. Kalau misalkan menyusui payudaranya kosong, akan diproduksi terus ya. Tapi kalau misalkan tidak diberikan, atau misalkan ibunya bekerja tidak rajin memompa, maka produksi ASI-nya akan berkurang. Ini sering nih, begitu mulai masuk kerja, ibunya bilang, dok, ASI saya kok sedikit ya, karena tadi tidak dilakukan rangsangan untuk mengeluarkan ASI. Nah, ini tadi ya, tanda lapar. Bayi nangis itu bukan tanda lapar, itu udah super lapar, dan bisa saja dia nangis karena hal yang lain ya. Jadi mengenali tanda lapar itu mulai dari bayinya gesek-gesek kepala kanan kiri, buka mulut ya, kemudian masukin tangan atau jarinya ke dalam mulut ya. Ini adalah tanda lapar awal ya. Kalau udah nangis, sudah gelisah, jangan langsung ditetein, tapi harus ditenangkan terlebih dahulu supaya tidak tersedak. Nah, ini berikutnya tadi menjaga produksi ASI. Ibu yang rutin mengosongkan payudara ya, mulai dari 1 jam setelah kelahiran itu menghasilkan ASI yang lebih banyak ya. Jadi ini penting sekali. Memerah ASI boleh manual, boleh elektrik, terserah, yang penting nyaman untuk ibu. Nah, ini contohnya nih, kalau misalkan ibunya bekerja, mesti ada jadwalnya, kapan mau menyusui, langsung kapan pompa ya. Misalkan pagi bangun tidur 5:30, pompa dulu, nanti jam 6:30 bayinya udah bangun, disusui langsung, nanti jam 9 pompa di tempat kerja, jam 12 makan siang pompa lagi, jam 3 sebelum pulang misalkan pompa lagi, nanti jam 5 di rumah langsung menyusui, dan seterusnya. Jadi mesti punya jadwal yang teratur antara 2-3 jam untuk mengosongkan payudara. Nah, selanjutnya jangan lupa adalah menyimpan ASI itu ada prosedurnya ya, tergantung mau nyimpannya di mana dan bertahan berapa lama. Di suhu ruangan, ASI itu hanya bertahan selama 3 jam, maksimal 2 jam sampai 3 jam. Kalau misalkan suhunya panas, ya kemungkinan nggak bisa sampai 3 jam, paling lama hanya 2 jam. Ya. Oleh karena itu, kita mesti tahu bagaimana kita menyimpan ASI perah misalkan.
Nah, kalau ASINya nggak cukup gimana? ASI nggak cukup, maka kita pilihan berikutnya adalah nomor 1 tadi menyusui langsung ya. Yang kedua ASI perah kalau ibunya bekerja. Nomor 3 pilihannya adalah ASI donor yang higienis ya. Jadi bukan sembarang ASI kita ambil dari Facebook atau dari media sosial yang lain ya. Tapi mesti donornya kita tahu dan sudah di screening kemungkinan penyakit yang dapat menular melalui ASI. Yang terakhir, baru pilihan terakhir adalah susu formula. Ya. Nah, kalau sudah lewat masanya, masa ASI eksklusif, begitu umur 6 bulan, itu adalah paling telat kita memulai makanan pendamping ASI. Ya, makanan pendamping ASI ini fungsinya adalah memenuhi kebutuhan yang sudah kurang dari ASI. Ya, jadi kalau misalkan ternyata ASInya cuma cukup sampai umur 4 bulan, berarti MPASI-nya dengan pertimbangan dokter dimulai di umur 4 bulan karena ASI saja sudah tidak bisa mencukupi. Ya. Prinsipnya seperti itu ya, MPASI itu adalah memenuhi kebutuhan yang kurang dari ASI. Nah, syaratnya ada 4. Tepat waktu paling cepat di usia 4 bulan dengan syarat, nanti ada saya sebutkan syaratnya, tepat waktunya. Yang kedua adalah makanannya mesti cukup, baik kalori, protein, dan lemak serta mikronutrien. Yang ketiga harus aman ya, ada tata cara higienitas yang mesti dijaga. Dan terakhir adalah pemberiannya dengan memperhatikan tanda lapar dan kenyang baik. Nah ini MPASI kenapa dimulai paling telat di usia 6 bulan? Nomor 1, ketika 6 bulan dia udah siap, enzim pencernaannya sudah matang. Yang kedua, motoriknya juga sudah baik biasanya. Jadi kalau misalkan bayinya umur 6 bulan tapi kalau ditarik kepalanya masih ketinggalan, tetap nggak bisa mulai MPASI. Jadi syaratnya adalah dia mesti siap motorik, mesti siap enzim, dan mesti siap psikologisnya ya, anaknya sudah tertarik untuk makan. Nah, ini adalah kurang lebih kebutuhan nutrisi dari ASI atau MPASI selama periode MPASI ya. Jadi begitu umurnya 6-9 bulan, ASI itu hanya mencukupi 70% kebutuhan energi anak. Sisanya 30% harus dapat dari MPASI. Begitu umur 9-12 itu 50%, 50%. Dan di atas 1 tahun itu kebalikannya. ASI-nya cuma 30%, MPASI-nya 70%. Yang sering nih ya adalah begitu umur 9 bulan, bayinya makannya baru 2 atau 3 kali, sisanya snacknya dikasihnya ASI. Saya kasih snacknya ASI dok. Padahal ASI-nya sudah tidak mencukupi lagi kebutuhannya. Yang sering juga nih, begitu masuk usia MPASI, ibunya sudah malas mompa. Nggak sempat dok, soalnya udah mesti masak. Akibatnya apa? Jarak antar mengosongkan payudaranya jadi makin jauh, produksi ASI-nya makin sedikit. Tapi ibunya tidak menyadari bahwa ASI saya sudah mulai berkurang. Dipikirnya masih sama kayak sebelumnya. Ya. Jadi makanya begitu masuk MPASI seringkali mulai terjadi failure to thrive atau growth faltering. Ya, karena ini salah satunya. Nah, terus berikutnya masalahnya lagi, MPASI-nya kandungannya apa? Kalau MPASI-nya misalkan tidak cukup kalori ya, kalori dapatnya dari mana? Dari karbohidrat, dari protein, dari lemak ya. Kemudian ininya kurang. Yang pertama kali dikenalin biasanya pisang atau pertama kali dikenalin biasanya pure buah, pure sayur. Akibatnya kalorinya kurang. Nah, oleh karena itu untuk kita bisa memenuhi kebutuhan yang sudah kurang dari ASI, yang harus terkandung adalah 1, sumber karbohidrat. Karbohidratnya boleh dari macam-macam. Kalau kita orang Indonesia senangnya makan nasi, boleh nasi. Kalau orang bule senangnya makan jagung, boleh. Senangnya makan kentang, boleh ya. Jadi sumber karbohidrat bisa bervariasi. Kemudian berikutnya sumber protein. Dalam kurung protein hewani. Kenapa harus ada protein hewani? Nanti akan saya sampaikan karena protein hewani ini asam aminonya lengkap. Yang ketiga adalah sumber lemak ya yang seringkali dikhawatirkan, emang anak umur 6 bulan boleh dok makan minyak, boleh dok dikasih santan, emang nggak masalah nanti kolesterolnya tinggi. Justru bayi umur 6 bulan ketika dalam masa pertumbuhan otaknya itu terbentuknya dari lemak. ASI sendiri 55%-nya datangnya sumber energinya dari lemak. Maka itu ketika kita mulai MPASI, sumber lemaknya harus ada. Kemudian kita perkenalkan sayur dan buah dalam jumlah
sedikit supaya anak itu mengenal rasa buah dan sayur. Tapi jumlahnya tidak boleh terlalu banyak. Kenapa? Nanti saya jelaskan. Nah ini kenapa perlu proteinnya hewani dok? Kenapa nggak boleh dikasihnya protein nabati saja? Karena EAA ini essential amino acid ya, jadi asam amino esensial artinya asam amino yang tidak bisa dibentuk oleh tubuh sendiri, harus dapat dari luar. Itu pada protein hewani itu lebih tinggi dibandingkan dengan protein nabati ya. Kalau kita lihat yang paling tinggi misalkan adalah susu ya, asam amino esensial ini susu itu dia banyak ya. Nah, ada penelitiannya ternyata anak-anak yang stunting itu asam amino esensialnya rendah. Jadi ini ada 9 asam amino esensial, kalau dibandingin anak-anak yang stunting itu dia kurang makan sumber protein hewani sehingga asam amino esensialnya rendah ya. Nah, ini coba kita lihat ya. Susu, telur, daging ya, kemudian yang ini protein dari nabati ya. Kalau kita lihat asam amino esensialnya, protein nabati asam amino esensialnya rendah. Padahal tadi kalau ingat tadi saya gambarkan, asam amino esensial ini adalah yang berperan terhadap meningkatkan kadar hormon pertumbuhan yang bekerja pada tulang-tulang panjang. Kalau nggak cukup asam amino esensialnya nggak bisa tambah panjang badannya, akibatnya adalah tadi perawakannya jadi pendek. Nah ini ada penelitian nih. Kalau dikasih telur setiap hari satu sejak mulai usia 6 bulan itu bisa mengurangi resiko stunting pada anak usia 6-9 bulan. Ini yang nggak dikasih telur ya, dia tinggi badannya di sekitar -2. Kalau dikasih telur tiap hari satu bergeser jadi mendekati median atau 0. Inilah makanya seorang anak butuh protein hewani. Nah, terus berikutnya kenapa lagi protein nabati itu bermasalah kalau misalkan diberikan pada MPASI? Karena dia mengandung fitat, ya. Fitat itu akan menghambat penyerapan mikronutrien, zat besi dan seng. Padahal zat besi itu sudah sangat sedikit dari ASI. Jadi dia mesti dapat dari makanan pendamping ASI, ya. Bukan berarti bahwa protein nabati tidak baik, tidak, tapi sebisa mungkin protein hewani ini harus kita dahulukan. Nah, coba lihat dari resep MPASI ini. Apa yang salah? Ini saya ambil dari sosial media ya. Sayuran, protein nabati, sayuran, dan karbo. Ya, kalau kita lihat di sini nggak ada protein hewaninya, kemudian dijadiin bubur MPASI. Ya. Nah, kalau seperti ini, maka anak-anak kita beresiko mengalami kekurangan asam amino esensial dan akibatnya adalah terhadap tinggi badan. Nah, jadi MPASI yang baik itu bagaimana? Harus ada sumber karbohidrat, sumber protein hewani, ada sumber lemak ya, di sini dalam hal ini minyak contohnya, bumbu-bumbu dapur silakan boleh, dan sayurnya ada namun jumlahnya tidak berlebihan ya. Ini adalah contoh MPASI yang lengkap. Nah, terus kemudian di usia 6-9 bulan boleh nggak dok makannya nasi kuning? Boleh, tapi konsistensinya kita sesuaikan dengan kemampuan si anak. Ya, hari itu misalkan ibu masaknya nasi rendang, boleh makan nasi rendang, cuma jangan pedas misalkan. Garamnya jangan kebanyakan misalkan, ya, tapi bentuknya bentuk bubur halus. Nanti umur 6-9 bulan dia bisa makan lebih kasar, lauknya boleh dipisah tapi dicincang. Dan ketika umur 1 tahun, dia boleh makan makanan keluarga. Tapi supaya bisa makan makanan keluarga, tentunya butuh proses. Nggak bisa tiba-tiba dia langsung bisa makan nasi pakai rendang ayam misalkan ya. Yang sering adalah orang tua khawatir untuk menaikkan tekstur. Kenapa? Karena kalau makan bubur habisnya lebih cepat dok. Kalau makan nasi habisnya lebih lama. Padahal anak itu perlu rangsangan oromotor supaya bisa naik tekstur. Nah ini yang berikutnya adalah harus bersih ya untuk mencegah risiko infeksi dari makanan ya. Cuci tangan, makanan yang belum matang mesti dipisah, mesti dimasak sampai dengan matang, nggak boleh dikasih telur setengah matang ya untuk bayi ya, karena kekebalan tubuhnya belum matang. Kemudian menyimpan makanan ya, menyimpan makanan juga ada caranya. Ini contohnya ya, kalau misalkan kita habis masak,
dia harus dijaga suhunya di atas 60 derajat. Atau kalau misalkan disimpan di suhu ruangan maksimal 2 jam. Kalau misalkan mau dipanaskan sebelum 2 jam tersebut ya. Jadi suhunya harus dipanaskan sampai dengan di atas 60 derajat ya. Kalau misalkan kita masak juga ada suhu minimalnya ya. Contohnya misalkan ayam mesti dimasak sampai dengan minimal 82 derajat Celcius ya. Kemudian kalau kita simpan makanan harus di bawah suhu 5 derajat. Jadi pada suhu kulkas ya, suhu kulkas sekitar 4 derajat ini masih aman ya. Nah, terus kemudian sisa makanan, bagaimana menyimpan sisa makanan? Ini juga ada panduannya. Yang paling heboh zaman sekarang adalah kalau ditanya sama saya, "Dok, boleh nggak masaknya pakai bone broth?" Boleh ya, nggak masalah untuk menambah rasa ya. Tapi jangan lupa bagaimana penyimpanannya ya. Begitu juga dengan daging-dagingan, kemudian ayam ya, serta sayur dan buah. Nah, ini adalah beberapa hal yang harus jadi perhatian. Contohnya, madu tidak boleh diberikan untuk bayi di bawah 1 tahun karena ada resiko keracunan akibat toksin dari bakteri namanya Clostridium botulinum ya. Kemudian tadi telur harus dimasak matang, hindari makanan berukuran kecil ya. Kemudian ada beberapa sayuran yang tidak boleh diberikan di bawah usia 6 bulan. Nah, yang terakhir tadi adalah memberikan makan dengan memperhatikan lapar dan kenyang ya. Ada jadwal, lingkungan yang menyenangkan dengan anak dibiasakan makan sendiri. Ini yang seringkali orang tuanya masih takut. Kalau makan sendiri berantakan, Dok. Kalau makan sendiri makannya cuma sedikit. Nggak apa-apa. Kenapa? Karena kalau anaknya tidak dibiasakan makan sendiri, nanti keterusan sampai usia 2 tahun belum bisa makan sendiri. Yang kedua, anaknya juga tidak mendapat rangsangan atau stimulasi motorik halus ya, memegang makanan, memasukkan makanan ke mulut, itu juga suatu bentuk stimulasi yang sering dilupakan oleh orang tua ya. Kemudian ada jadwal makan. Ini apa? Supaya anak tahu rasanya lapar dan tahu rasanya kenyang ya. Kalau misalkan dia makannya setiap 1 jam ditawarin makannya, nggak mau, Dok, makannya cuma sedikit-sedikit aja, jadi saya kasih tiap sejam-sejam. Anaknya tidak akan merasakan lapar dan kenyang. Nah, yang terakhir, kita sudah pantau tumbuh kembang, sudah pantau pemberian makannya. Yang terakhir, jangan lupa selama masa pandemi lengkapi imunisasi, karena imunisasi ini adalah ikhtiar kita, usaha kita untuk mencegah infeksi. Kalau infeksinya berkurang, apa yang anak makan akan dipakai untuk naik berat badan dan panjang badan. Oke, ini adalah kesimpulannya ya. Yang paling penting adalah memahami makanan apa yang harus diberikan, memantau tumbuh kembang, sehingga kita bisa mencegah stunting pada 1000 hari pertama kehidupan. Terima kasih. Baik, terima kasih Dokter Cut. Penjelasannya sudah cukup lengkap. Nah, sekarang kita akan langsung ke pertanyaan ya, Dok.